Nah, ada meme yang menarik nih. Kita lihat ya, ini junior developer mengendarai mobilnya pakai dua tangan, ya. Nah, sementara yang senior developer mengendarainya tiga jari ya, Jan ya. Cuma tiga Yoi. jari, gokil. Dan posisi duduknya dong Iya, santai. santai. Apa nih Jan maksudnya nih Jan? Jadi ini menggambarkan gitu kan. Junior developer ketika menghadapi masalah masih kayak wah serius, terus kayak panik gitu kan. Lihat dari duduknya kan kayak orang masih belajar, masih kayak kalau ada masalah masih panik, Takutan ya, takutan. masih takutan. Wah ini nanti ini error nih gitu kan, masih banyak kan takutnya. Mhm. Sementara senior developer kalau ada masalah ya ini doang gampang, ini doang gampang ini. Makanya ini digambarkan dengan dia duduk santai Santai. pakai tiga jari. Jadi ini gampang, ini gampang, ini gampang. Gitu. Tahu nggak kenapa gampang? Kenapa? Kenapa? Dilempar ke junior. Wah, juniornya yang duduk kayak gitu ya. Iya, Takut diomelin senior. takut iya. Bener, bener, bener. Iya dong. Senior kan cuma ngarahin. Makanya dia tetap takut kan. Aduh, ini gimana? Gue kan gak ngerti apa-apa. Iya. Aduh. Halaman tuh gue tuh. Oh, itu pengalaman Bapak ya ternyata Iya, ya. gue nanya kan. Jadi gue ada kasus cara nampilin Hmm. eh, Google Map tapi secara statik gitu loh. Jangan cuma alamat itu aja gitu di Ah, Android gitu. hmm, hmm. Nah, entah kenapa nggak nemu-nemu gitu. Gue tanya kan sama senior ini gitu. Masalahnya Hmm. yang gue tanya bukan senior Android gitu. Belum ada Hmm. senior Androidnya, adanya senior iOS. Bingung gue. Mas ini gimana mas? Dicariin nama dia Stack Overflow gitu. Begini caranya nih. Hmm, hmm. Kok gue lihat kok Stack Overflow-nya sama dengan apa yang gue cari gitu. Ini mah bukan jawaban gitu. Ya udah, cari Kan lagi masih gue. masih satu perguruan, Pak. Berarti gurunya masih sama dong. Iya sih. Ya sudah lah ya, nggak ada jawaban itu. Emang gue harus nyari. Ya ketakutannya kayak junior ini nih Iya, guys. iya, iya. Aduh, kacau. Lo ada Jan yang kayak gini Jan? Saya ada, Pak. Kasusnya kayak gitu. Ya, kalau saya kan bukan di bagian apa namanya, bukan bagian developernya ya. Mhm. Waktu itu kan bagian analisnya gitu kan. Jadi ketika ada masalah kita sampaikan masalah, kita ngomong sama ke seniornya, dan dia bilang, "Ah, ini gampang ini." Nah, terus temennya yang disuruh, "Coba lu cari." Iya kan? Iya, iya kan? Coba lu cari. Nah, yang juniornya ini terus di ini lama banget sih nyari gitu sampai setengah jam. Dia nyari langsung ketemu, Wak, cuman yang seniornya ini langsung disuruh si Oh, juniornya implement langsung jadi. Wah, gila. gila. Jago, jago. Emang sakti ya. Emang senior-senior ini ada black magicnya dikit lah ya. Iya, betul. Lucu emang. Fix lucu ya? Setuju ya Jan ya? Yoi. Kita masuk Oke. ke meme kelima ya. Meme kelima. Nah. Ini ada gambar back end, tapi gambarnya tuh kayak dapur acak-acak gitu ya Jen ya. Yoi. Nah, ada gambar front end dan gambar restoran elegan dan gambar API. Kayak ada apa ya, waiters ya ini Jen ya, Pelayannya, pelayan-pelayannya. waitressnya. Nah, pasti yang udah pernah kerja di Di company dunia teknologi lah ya. teknologi ngerti lah ini gitu. Jadi Jadi gimana apa Jen? yang ditampilkan front end itu hanya kiasan dari back end. Brengki. Iya, emang betul. Dapurnya tidak seindah yang ada di Master Chef. Betul, setuju. Bener. Jadi kalau teman-teman nggak tahu back end, front end sama API, Mhm. mungkin kita bisa jelasin ya. Back end itu kayak ya yang ngebuat si web ini punya struktur yang lebih baik, punya aliran data yang bagus, terus bisa Betul, diakses dengan lebih cepat gitu loh. betul. Nah, front end ini adalah nah kemudian si back end ini menyediakan data untuk diakses oleh front end gitu Betul. loh. Nah, front end ini tugasnya adalah mendesain tampilan sebuah website atau sebuah aplikasi yang nyaman buat teman-teman yang sekarang kita pakai itu gitu. Jadi Mhm. tampilannya itu lebih user friendly lah dan lebih enak dan digunakannya lebih cepat gitu. Nah,
back end sama front end ini harus bekerjanya berdampingan gitu loh. Kalau misalkan udah bekerja di perusahaan yang punya bisa dibilang hierarkinya udah bisa dipisah seperti ini gitu. Nah, API itu apa? Nah, API itu sebenarnya adalah tadi data yang dikirim sama si back end buat ke front end gitu loh. Jadi kayak servisnya gitu, pelayanannya, datanya. Nah, API ini tuh bisa untuk diakses ke semua program gitu loh. Jadi nggak cuma di program kita aja yang kita buat atau yang kita sedang bikin, cuma bisa juga diakses oleh bagian-bagian lain atau stakeholder lain gitu ketika membutuhkan data kita. Nah, siapa yang membuat? Orang backend. Makanya lihat dong dapurnya acak-acakan. Bener-bener kacau ya. Terlalu banyak yang dikerjakan ya. Bener-bener. Terlalu banyak mencoba teknologi lain untuk mempermudah front end gitu lah. Betul. Melelahkan lah back end. Bukan berarti front end tidak melelahkan ya, sama-sama melelahkan gitu. Betul. Front end itu paling melelahkan karena harus bertemu dengan pengguna langsung kan. Bener tuh. Misalkan di gue ada nih tampilan keranjang, kan belum tentu nanti di kalian ada tampilan keranjang. Nah nanti kalian marah-marah deh, gue nggak ada keranjang nih. Nah iya, berdebat lah tuh ya. Aduh, capek lo front end karena menghadapi manusia. Kalau back end kan ngadepin mesin, nggak bisa diapa-apain. Betul. Front end tuh beda selisih berapa millisecond. Bukan. Maksudnya berapa piksel beda gitu ketinggiannya itu kan juga jadi permasalahan kan untuk setiap. Betul. Apalagi device ya. Apalagi kasusnya tuh Android gitu loh, berbagai macam. Wah, itu dia tuh. Berbagai macam tipe, tampilan, layar. Bener. Salah sedikit, komplainnya banyak. Waduh. Dimaki-maki kalau salah. Sedih. Tapi tidak apa. Ya begini. Namanya juga kerjaan. Iya, kerjaan. Masa enak terus. Oke, fix ya. Ya lumayan lah, lucu lah. Ini. Kita lanjut lah ya. Lanjut, oke. Meme ke-6 ya. Kalau tidak salah ini meme ke-6. Meme ke-6. Wah, ini. Waduh, student, sir, what is AI? If this is AI. Bagus. Kasus kayak gini banyak wah ini. Bagus. Mewakili hati gue. Iya. Kita jelasin dulu dong. Boleh. Ya kan? Boleh. Apa AI itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, biasanya kita yang buat itu ada namanya statistik. Bisa pakai statistik atau ada model-model algoritma lain gitu loh, selain statistik. Ya walaupun juga ujungnya statistik juga gitu, cuma beda model aja. Nah, buat yang baru belajar, kalau kita di kampus atau di sekolah-sekolah yang emang background-nya atau basic-nya bisa ada pembelajaran AI ini, dasarnya itu emang banyaknya if gitu loh. Cuma ketika di real case itu if ini kalau kebanyakan nanti errornya juga banyak. Mau sampai berapa juta if gitu kan, karena kan datanya berjuta-juta gitu kan. Betul. Cuma di case yang gue pernah teliti ya dulu, karena gue juga skripsinya AI, gue cari literatur kemana-mana, kebanyakan itu literatur gue pas gue buka dia tampilannya tuh bagus gitu kan, wah ini keren gitu, ada resultnya benar kayak gitu. Cuma ketika gue lihat codingnya kan harus ada ini coding kan, screenshot coding kan. Bener. Maksudnya screenshot pertanggungjawaban ini bener nggak nih buatan gitu kan. Nah pas gue lihat screenshot codingnya ternyata dia tidak menggunakan algoritma dan statistik. if gini Jan. Pakai if pak, itu gue ngitung itu 32 if pak. Ya ampun. Dan tidak ada database. Oh ya? Astaga, statistiknya kemana? Ini pakai array palsu nanti. Nekat. Aduh. Sangat nekat. Kayak gitu. Jadi banyak sih case-nya kayak gini. Kalau teman-teman
cari literatur ke perpustakaan tuh banyak mungkin kalau kayak gini nemuin hal-hal kayak gini gitu. Ya, nggak semua lah ya. Tapi Iya, nggak semua, rata-rata cuma ya. banyak. Cuma banyak. Ada juga yang emang serius, ada tuh metodenya Ada. ada, terus ada perhitungannya juga ada. Mm-mm. Jadi AI ini tuh bukan cuma sekedar statistik, cuma dia menguji fakta, dijadikan komunikasi dengan mesin, kemudian menghasilkan rekomendasi gitu. Mm-mm. Nah itu ada rumusnya, ada algoritmanya, ada Ya. perhitungan matematikanya, dan itu nggak semudah yang kita lihat di sini if. Iya, enggak. Kayak gitu. Nah di sini kan dijelasin nih si mahasiswanya atau siswanya nanya, Pak ini ya itu kayak gimana? Bener. Nah ini AI If. banyak Yang kebanyakan ada gitu maksudnya kali ya. bisa jadi ya. Ya mungkin ini ya kayak tadi mungkin banyak kasus kan, jadinya akhirnya jadi bahan Bahan lucu-lucu. bercanda, iya. Iya. Ya, ingat ya ini cuma bercanda ya. Tidak ada niat menyinggung siapapun kita nih. Tolong ya. Lulu pada tolong ya. Aduh. Oke, lucu banget sih ini. Gila ini lucu banget. Berani bikin meme ini gitu. Ini orang yang merasa nih langsung menohok nih. Aduh. Yang merasa, dan orang yang pernah baca literaturnya kasusnya kayak gini ketawa ngakak buat kayak Pasti. saya. AI. Lucu emang AI. Selalu lucu. Kacau. Oke lah, kita lanjut ya ke Masih game ada? ketujuh. Masih ada ya? Ngecek dulu. Oke. Wah, ini yang terakhir. Nah, apa nih meme-nya nih? Gua baca dulu ya, Jan ya. Boleh. Eh dari akun I'm Developer nih ya. Twitter ya nih ya, Jan ya. Yoi. Oke nih ya, di tahun 1969. What are you doing with that 2 KB of RAM? Jawabannya sending people to the moon. Oke, itu 1969. 2017, what are you doing with that 1,5 GB of RAM? Running Slack. Waduh. Bisa diartiin dulu nggak Bang Andi? Bisa nih ya. Jadi maksudnya nih ya guys, 1969, apa yang kamu lakukan ya dengan 2 kilobyte RAM gitu. Jawabannya mengirimkan orang ke bulan seperti itu. Nah, di 2017, apa yang kamu lakukan dengan 1,5 gigabyte RAM menjalankan Slack seperti itu. Slack nih kayak WA ya jadi ya, mirip Yoi, cuma buat ini ya, buat kerja diskusi gitu. tim ya, Diskusi tim. kerja, tempat kerja. Seperti itu. Ternyata semakin besar apa namanya kapasitas RAM tidak membuat Anda lebih pintar daripada orang tahun 1969 ya. Mereka kan berharapnya gini ya, kalau 2 KB aja bisa ngirim ke moon, ya 1,5 GB bisa ngirim ke Pluto lah gitu kan, makin jauh kan maunya kan. Harusnya. Ternyata tidak sebanding. Cuma buat jalanin Slack doang. Cuma jalan. Atau buka WhatsApp web atau buka Google Chrome ya. Iya. Gitulah tidak sejalannya ya. Perkembangan RAM dengan perkembangan yang lainnya gitu. Aduh. Kacau nih. Gimana Jan? Sumpah nih lucu banget sih ini. Respon Jan. Dan bener sih ini maksudnya. Maksudnya bener banget gitu loh. 2 kilobyte RAM bisa ngirim orang ke bulan tahun 69. Tahun 2017 cuma buat running Slack atau mungkin ke Google Chrome. Google Chrome. Iya. Aduh. Itu pun langsung nge-lag tuh. Kalau lu buka yang lain. Makanya. Kacau ya. Harusnya kita generasi pergi ke bulan ini ya. Iya, dengan sudah biasanya 2 KB kan. Iya, makanya. Aduh emang. Bang Ando kameranya putus nyambung ya? Ah, enggak Jan. Aman gue. Tadi putus lumayan sih. Oke. Gak apa-apa. Di-cut aja nanti bagiannya. Di gue sih aman sih Jan. Siap. Ya lanjut ya. Udah. Apa nih Ini Jan? udah di akhir nih Bang Ando nih. Oke. Meme terakhir kita nih. Ini meme terakhir ya, meme terakhir. Yoi.
Ya, udah di akhir. Mungkin itu beberapa kelucuan yang kita bisa dapatkan di meme I am programmer, I have no life ya. Yoi. Semuanya sangat relate, semuanya sangat mind blowing. Semuanya Dan pas gitu ya Jan ya. iya loh, dan itu memang kita ngadepinnya berhari-hari gitu kan. Kita bikin lucu-lucuan aja kan. Betul. Betul, setuju. Setuju, sangat setuju. Ya sudah, mungkin sampai sini dulu react meme I'm programmer I have no life, teman-teman. Semoga suka dengan kelucuan-kelucuan yang kita sajikan. Dan kita pastikan ada part 2-nya. Dan akan sampai ada part 100 kita pastikan. Waduh. To the moon ya, to the To moon. the moon. To the moon. To the moon. Jadi sabar aja. Kalau kalian kangen dengan react meme ini, komen di kolom komentar aja teman-teman, atau DM Januari ya. Siap. Bang, mana Boleh, react boleh, meme boleh. Jan? Mana react meme dong. Saya butuh kelucuan gitu. Seperti itu. Oke, thank you teman-teman. Udah mau meluangkan kalian untuk nonton konten ini. Ada yang mau saya ingatin juga, jangan lupa untuk likes konten ini, jangan lupa untuk share. Kalau teman-teman kalian membutuhkan komedi fresh seperti kita, jangan lupa subscribe, karena kita masih pengen merasakan AdSense YouTube. Kita masih mau Betul. kaya foya-foya. Betul. Seperti itu. Terus kalau kalian ada saran-saran, bisa lah tinggalkan di kolom komentar di bawah. Terus teman-teman kalau ingin support kita dengan donasi, bisa melalui QR code Saweria, nanti ada di pojok kiri pojok kanan, atau linknya kita sertakan di kolom komentar. Seperti itu. Dan satu lagi, ingat kita ada NFT ya. Oke, betul, Ada betul. kita sudah ada NFT programmer tersesat, kalian bisa lihat nanti ada di link ya. Nanti ada videonya juga kita selipkan di sini. Ya, tolong dibeli lah guys. Kita masih pengen merasakan vibes Gozali gitu. Nah, betul. Iya kan, Jan? Gozali dan Ridwan Kamil ya. Wow, mantap Ridwan Kamil. Ridwan Kamil kan habis jual lukisan tuh. Mas. Jual lukisan. Siapa tahu ada yang tertarik. Iya. Ya kalau enggak, tolonglah. Ini demi konten. Buat beli SLR nih. Wow, amin. Apalagi ya itu aja mungkin ya Jan ya. Betul. Oke teman-teman, terima kasih, sampai ketemu di konten kita selanjutnya. Bye bye. Bye.